يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن عمل بعلمه وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله وشغله عيبه عن عيوب الناس ووسعته السنة ولم يعدل عنها إلى البدعة وملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. Tuba, beruntung, liman amila bi'ilmih, bagi orang yang mengamalkan ilmunya. Ilmu itu adalah satu wasilah untuk kita beramal benar. Satu di antara dua. Dia harus belajar ilmu untuk diamalkan atau amalnya harus sesuai dengan ilmu. Beramal tanpa ilmu lebih banyak salahnya daripada benarnya. Karena itu lebih ditolak daripada diterima. Fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Karena itu beruntung bagi orang yang mengamalkan ilmunya, karena amalnya diterima, karena amalnya sah. Apalagi mengamalkan ilmunya dan mengajarkan ilmunya, maka akan menjadi sempurna. Dia bukan hanya menjadi orang yang hebat diakui di bumi, tetapi juga menjadi orang yang hebat yang diakui ada di langit. Man alima wa amila wa allama fadzalika yud'a 'aziman fi malakutis samawat. Siapa orang yang beramal, mengamalkan ilmunya dan mengajarkan ilmunya, maka itulah orang yang dikenal, dipanggil, disebut azim, orang agung. Bukan di bumi, tapi di langit. Nah, kalau sudah di langit, kira-kira ada yang karena sebab mudahana atau karena sebab mudaroh, atau yang menilai tadi itu karena ini famili ana, idola ana, sukunya ana, partainya ana, jam'iyahnya ana, nggak ada di langit. Kalau sudah di bumi azim, belum tentu azim di langit. Tapi kalau sudah azim di langit, ya azim di segala-galanya. Baik. Wa anfaqal fadla min malih. Beruntung orang yang menginfakkan kelebihan daripada hartanya. Dia mengambil seperlunya, kemudian menginfakkan lebih daripada seperlunya. Beruntung orang yang demikian. Bukan berarti dia bersedekah seperlunya, kemudian kelebihannya disimpan sebanyak-banyaknya.
halakal mukthiruna wa rabbil ka'bah illa man qala hakadha wa hakadha. Celaka orang yang selalu memperbanyak hartanya kecuali yang begini, begini, begitu. Artinya selus memberi. Yunfik katsir. Beruntung kalau dia tadi itu mengambil secukupnya dan nantinya untuk kepentingan dirinya dan man ya'ul, ya, orang yang wajib untuk dinafkahi. Ibda biman ta'ul, kata Nabi. Mulailah kamu dari itu dalam segala sesuatu dengan orang-orang yang wajib kamu nafkahi. Beruntung orang yang mencukupi dirinya kemudian kelebihannya diinfakkan. Pernah satu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam habis sholat langsung berdiri masuk ke dalam, serius. Sahabat heran, ini pasti ada kejadian yang luar biasa ya. Pasti ada masalah ini. Enggak biasanya begitu, biasanya ada bacaan, ada wirid, ada itu. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun cepat masuk. Setelah agak lama keluar Rasulullah, dilihat sahabat tegang semuanya. Ada apa ini? Kata Nabi, atajabuna minni? Apakah kamu merasa heran dari aku? Iya ya Rasul, kami heran dan kaget, khawatir. Kata Rasul, enggak, kata Nabi. Inni zakartu fi salati tibran fi baiti fa akhafu an abita wa huwa indi. Aku tadi ingat ada beberapa potong emas, artinya punya harta lebih, ada di rumahku. Aku khawatir sampai malam itu harta. Aku enggak mau nginep itu harta. Maka aku serahkan untuk supaya dibagikan. Jadi Nabi itu sumpek kalau punya harta kelebihan ada di rumahnya. Tapi kalau kita kan enggak, sumpek kalau enggak lebih hartanya kita. Syifil farak. Tuba liman anfaqa al-fadla min malih wa amsaka al-fadla min qaulih. Dan beruntung menjadi orang yang mencegah kelebihan daripada ucapannya. Kalau harta itu loman, kalau ngomong itu yang medit. Ai la yuksir al-kalam. Jangan orang tadi itu banyak bicara. Mangkatsura kalamu fa khata'uhu aktsar min shawabih. Orang yang banyak bicaranya, salahnya lebih banyak. Salahnya lebih banyak daripada benernya. Karena itu man somata najah. Sehingga didefinisikan oleh Nabi, orang yang diam selamat dah. Yang bicara ini, semua pembicaraan itu akan dicatat. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu diam itu selamat. Man yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina fakhidaihi dhamintu lahu bil jannah. Siapa orang yang bisa menjamin di antara kedua rahangnya enggak sampai berbuat salah, itu mulut, dan di antara dua pahanya
tidak sampai melakukan dosa yaitu faraj, tak jamin dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Wa hal yakubbun nas fin nari illa hasaidu alsinatihim, kata Nabi. Tidaklah manusia itu dijerumuskan, dijunggalkan ke neraka kecuali hasil ucapan-ucapan mulut mereka sendiri. Kalau sekarang enggak, hartanya enggak pernah keluar, cangkeme ngobrol terus, ngelomannya apalagi kalau ngerasani orang. Kadang-kadang tetangga habis, pindah desa dirasani, pindah kota, kalau perlu sak donya ini dirasani semuanya. Wa syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntung orang yang dia tadi itu disibukkan oleh aibnya sendiri, kekurangan sendiri. An uyubin nas, daripada aib-aibnya manusia. Kalau kamu tadi itu sibuk mencari kekurangan orang, kamu merasa diri kamu hebat. Tapi kalau kamu tadi itu selalu koreksi diri kamu, kamu itu akan menjadi orang sempurna. Merasa diri hebat itu adalah sifat ujub, dan itu kegagalan. Sekalipun melakukan kebaikan. Al-ujbu ya'kulul hasanat kama ta'kulun naru al-hatab. Inti sholat bangga dengan perbuatan kamu. Mau baca Quran bangga dengan perbuatan kamu, sia-sia, terbakar pahalanya itu kebaikan kamu. Sebagaimana api membakar kayu. Enggak lama jadi areng itu, bukan jadi ayu. Berbeda. Kalau orang itu selalu koreksi diri, dia akan menuju kepada kesempurnaan. Nih gambarannya. Kalau kamu itu masak makanan, sop kah, soto kah, kamu rasakan, kok anyep ya? Kamu koreksi ini berarti. Berarti saya harus menambah sedikit garam. Dirasakan lagi. Bagus, cuma kok agak pedes ya. Sehingga kamu tambahin misalnya kecap sedikit. Lama-lama akan jadi sempurna. Begitulah amal ini. Setiap kau habis sholat, kamu tadi itu koreksi. Apa ya? Kekurangan daripada yang aku lakukan tadi itu. Setiap kamu tadi itu habis mengajar, kamu koreksi. Setiap saatnya kamu koreksi. Sebelum tidur kamu koreksi. Hari ini apa ya kesalahan saya? Kekurangan saya. Karena itu kita ini, sekalipun habis sholat, diajarkan untuk baca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Padahal habis sholat, astagfirullahaladzim ini. Kita baca Quran, kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Padahal baca Quran ini bukan kamu itu berbuat maksiat. Bahkan kita ini habis kencing, habis berak, keluar dari kamar mandi, ghufranak, alhamdulillah adhaba anil adha wa afani. Subhanallah. Kalau ada orang berbuat maksiat, astagfirullahaladzim, ya memang benar. Tapi inti dalam sholat, inti perintahkan untuk istighfar. Kalau inti duduk, Rabbighfirli walhamni wajburni walfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fa'anni. Kalau inti ini berbuat maksiat, inti masuk ke neraka, memang iya. Tapi inti tetap ada di dalam sholat, menyatakan Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr, min adzabin nar, min fitnatil masiihid dajjal. Ini adalah satu gambaran bahwa jangan merasa hebat, jangan merasa inti ini min ahlil jannah sekalipun inti ahli sholat. Jangan kamu itu merasa bebas dari neraka sekalipun kamu dalam bacaan Al-Quran. Kamu bebas daripada setan sekalipun kamu dalam bacaan Al-Quran. Lah, tetap kamu
lakukan itu semuanya, antisipasi. Orang yang selalu khawatir, itulah orang yang selamat. Kalau duitnya selalu khawatir, dia taruh ada di kotak, dikunci, klek, bahkan ada kunci rahasia. Dimasukkan dalam lemari, lemarinya dikunci, klek. Lemarinya dalam kamar, kamarnya dikunci, ceklek. Kemudian di luar rumah, rumahnya dikunci, ceklek. Kemudian ada pagar, pagarnya digemblok, cekek. Malah ada satpamnya, ada anjing gilanya lagi. Hebat. Kenapa? Dia menilai ini berlian, ini fulus dolar, ini ibadah, iman tidak berharga tanpa ada seleksi, tanpa ada antisipasi, tanpa ada penjagaan. Lah ini kebobolan bener nanti. Baik. Tuba beruntung wawasi'athus sunnah, dan menjadi cukup bagi dia ajaran Rasul, ajaran Islam, walam ya'dil anha ilal bid'ah, dan tidak berpaling, menjauh, menggantikan daripada sunnah tadi itu dengan bid'ah. Dia cukup dengan ajaran Nabi. Dia tidak mau dengan bid'ah yang bertentangan dengan ajaran Nabi. Nah, kita harus paham apa arti bid'ah. Bid'ah itu sesuatu yang baru yang bertentangan dengan ajaran Nabi, itu bid'ah. Jadi bid'ah itu bukan sesuatu yang baru, wis, ngono tok. Atau bid'ah itu bukan yang tidak dilakukan oleh Nabi, berhenti ada di situ. Tidak ngerti definisi itu, nggak tahu takrif. Karena itu belajar dulu apa arti bid'ah itu. Ngeracu kalau model begitu. Bid'ah itu adalah kullu muhdatsin khalafal kitaba was sunnah. Semua yang baru yang bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan hadis, itu bid'ah. Adapun sesuatu yang baru yang tidak bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan hadis, bukan termasuk bid'ah. Itu termasuk bagian, kalau positif, man sanna sunnatan hasanatan. Contoh, banyak para sahabat melakukan hal yang baru yang tidak dilakukan oleh Nabi, dan itu malah disepakati. Sepakat lagi sahabat. Di antaranya Nabi belum pernah memushafkan Al-Quran, tapi sahabat memushafkan Al-Quran, sepakat lagi. Nabi belum pernah mengadakan sholat tarawih dengan satu imam dan satu waktu, tapi Sayyidina Umar mengadakan, sepakat lagi semuanya. Nabi juga tidak melakukan azan Jumat 2 kali. Sayyidina Utsman mengadakan azan Jumat ada 2 kali, sepakat melakukan semuanya. Kalau diartikan bid'ah itu adalah yang tidak dilakukan oleh Nabi, berarti seluruh sahabat banyak melakukan bid'ah, min ahlin nar, orang-orang Wahabi aja masuk surga. Paham? Oh, bid'ah itu yang tidak dilakukan oleh Nabi dan tidak dilakukan oleh sahabatnya Nabi. Juga keliru definisi begitu.
Kenapa? Banyak yang dilakukan oleh tabi'in yang tidak dilakukan oleh sahabat. Dan itu diakui baik secara sepakat. Adanya madhab. Tidak ada zamannya sahabat. Adanya ilmu fikih. Adanya ilmu usul. Adanya ilmu qawaid. Tidak ada. Tapi itu baik. Bahkan diajarkan. Oh, itu al-gurunis salasah. Karena Nabi menyatakan khairul gurun qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Tabi'in masuk berarti. Yang bertentangan dengan Nabi, yang tidak dilakukan oleh Nabi atau sahabat dan tabi'in. Tabi'in banyak melakukan hal yang tidak dilakukan oleh tabi'in. Pengumpulan hadis, siapa yang melakukan? Itu terjadi pada masa tabi'in. Kemudian tafsir ini semuanya bid'ah semuanya ini kalau begitu. Kitab-kitab ini semuanya nggak berlaku kalau begitu. Karena gitu apa arti daripada bid'ah yang sebenarnya? Di sini kita harus melihat merujuk kepada ulama-ulama. Ulama beneran, bukan ulama-ulamaan. Bagaimana Imam Nawawi? Bagaimana Ibnu Salah? Bagaimana? Ternyata bukan begitu takrifnya. Itu bukan termasuk bid'ah, karena bid'ah itu kullu bid'atin dhalalah. Itu adalah maslahah mursalah. Itu bukan bid'ah itu. Itu maslahah mursalah. Jangan dikatakan itu bid'ah. Istilah maslahah mursalah mulai kapan? Dan istilah bid'ah hasanah mulai kapan? Ayo kita buktikan. Apakah ada istilah maslahah mursalah zamannya sahabat? Kita bisa membuktikan ada bid'ah hasanah zamannya sahabat istilah itu. Sayyidina Umar menyatakan nikmatul bid'atu hadihi, bukan nikmah al-maslahah mursalah hadihi. Sayyidina Imam Syafi'i membagi bid'ah itu ada bid'ah mahmudah wa bid'ah madmumah. Zamannya Imam Syafi'i. Tidak ada yang menyatakan tidak ada bid'ah hasanah, bid'ah itu tidak ada yang madmumah, yang ada itu bid'ah itu tidak ada yang mahmudah, yang ada itu adalah maslahah mursalah. Tidak ada istilah itu. Berarti istilah maslahah mursalah bid'ah itu baru dibuat. Sitas, memang sitas buru. Karena itu udahlah, kalau nggak ngerti asan ikut sama yang ngerti. Daripada ngarang-ngarang tambah jauh daripada ilmu pengetahuan. Baik. Mengikuti sunnah itu yang sesuai dengan ajaran Nabi. Beruntung dan dia tidak mengganti dengan ajaran-ajaran yang baru yang bertentangan dengan ajaran Nabi. Beruntung kepada orang yang wa malaka lisanah, yang bisa menguasai ucapannya sehingga tidak mau berucap kecuali ucapan tadi itu adalah pasti baik. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir ngomongnya bagus atau diem. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Obrolan manusia enggak la khair, enggak ada baiknya kecuali dalam ucapannya ngajak orang sedekah. Ayo sedekah, kita bantu saudara kita muslim itu dan ini. Aw ma'rufin, atau ngajak orang berbuat baik. Ayo salat, ayo zikir, ayo istighfar, tinggalkan itu maksiat, atau ngobrol damaikan orang. Kalau enggak, udahlah, enggak usah ngobrol. Komentar politik, komentar itu la khaira fi katsirin, tambah jadi fitnah inti.
Hah? Wa wasi'ahu baituh. Dan beruntung orang yang luas mencukupi rumahnya. Artinya dia menjadikan rumahnya ini bagaikan surganya dia. Dia sekalipun rumahnya sederhana tapi penuh dengan kebahagiaan dan kesenangan. Kenapa? Karena semua penduduknya selalu sholat berjamaah, berzikir. Dan rumahnya tadi itu sekalipun sederhana, subhanallah, dia masih bisa menerima tamu. Dia masih bisa mengajar, ada di situ. Dia masih menjamu kepada orang-orang yang datang kepada dia. Walaupun itu dengan senyuman, dengan ramah tamah. Wa wasi'ahu baituh. Ada orang rumahnya ini gak cukup bagi dia. Sumpah, rekreasi kemana-mana. Kenapa di rumahnya ini? Gak cukup dia. Dia merasa sempit ada di rumahnya. Kenapa? Yang ada di rumah sudah lain-lain sudah. Anaknya hobinya PlayStation. Ibunya telepon sana, telepon sini misalnya. Yang ini kleng-kleng sepeda motor balapnya. Yang lainnya ribut dengan pacarnya. Yang ini uber-uberan dengan urusan perdagangannya. Sedangkan dia setiap saatnya, waduh, ribut, anaknya marah sama itu, marah, ribut itu, ribut ini. Tidak pernah duduk baca Quran bersama, zikir bersama, itu. Subhanallah. Wa baka ala khati'atih. Dan beruntung orang yang menangis atas kesalahannya, selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetesan air mata ini berharga. Berharga. Dikatakan kullu ainin baqiyatun yaumal qiyamah. Semua mata ini bakal menangis nanti dari kiamat. Illa ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Kecuali mata yang pernah menangis karena takut kepada Allah, bukan karena kecepit tangannya. Bukan karena ketipu pekerjaannya, tapi karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mata yang matanya melek karena fisabilillah, membela agama Allah di malam hari. Wa rajulun dzakarallah khalian fafadat ainah, termasuk satu di antara 7 bagian orang-orang yang akan dinaungi arsy Allah di hari kiamat adalah orang yang ketika malam hari dia sendiri dalam keadaan sunyi, takut kepada Allah, meneteskan air mata. Itulah orang yang akan aman di hari kiamat. Bukan mukanya orang cerat-cerit. Wah, kalau perlu direkam. Sopo nangis sih? Aku waktu itu nangis. Justru di muka orang dia tahan tangisannya. Malam hari baru meneteskan air mata, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu, itu yang hebat itu. Sing jerat-jerit itu bahaya itu. Waduh, mau lu jerat-jerit. Selesai mau lu rebutan roti. Bukan min khasyatillah ini, baka ala khati'ati. Takut, dia menangis karena takut atas kesalahannya, artinya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. يا نفس هذا الذي تأتينه عجب علم وأقل ولا نسك ولا أدب
وصف النفاق كما في النص نسمعه علم اللسان وجهل القلب والسبب حب المتاع وحب الجاه فانتبه من قبل تطوى عليك الصحف والكتب وتصبحين بقبر لا أنيس به الأهل والصحب لما ألحدوا ذهبوا وخلفوك وما أسلفت من عمل المال مستأخر والكسب مستحب واستيقني أن بعد الموت مجتمعان للعالمين فتأتي العجب والعرب والخلق طرا ويجزيهم بما عملوا في يوم لا ينفع الأموال والحسب واخشي رجوعا إلى عدل توعد من لا يتقيه بنار حشوها الغضب وقودها الناس والأحجار حامية لا تنطفي أبد الآباد تلتهب والبعد عن جنة الخلد التي حشيت بالطيبات ولا موت ولا نصب فيها الفواكه والأنهار جارية والنور والحور والولدان والكبب وهذه الدار دار لا بقاء لها لا يفتننك منها الورق والذهب والأهل والمال والمركوب تركبه والثوب تلبسه فالكل ينقلب لا بارك الله في الدنيا سوى عرض منها يعد إذا ما عدت القرب يريد صاحبه وجه الإله به دون الرياء إنه التلبيس والكذب لا يقبل الله أعمالا يريد بها عاملها غير وجه الله فاجتنبوا تمت وصلوا على المختار سيدنا والآل والصحب قوم حبهم يجب تمت وصلوا على المختار سيدنا والآل والصحب قوم حبهم يجب. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الغافل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا. رب علمنا الذي ينفعنا. رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات. يا الله يا الله. أنثى وذكر رب وفقنا ووفقكم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا يا علماء نحظى بالخير نكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم من أرواح آبائه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. ثم إلى أرواح البيت رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعيهم ومن تابعهم بإحسان يوم الدين. ثم إلى سيدنا المنهاج إلى الله أحمد بن عيسى وابن عبيد الله وعلبي بن عبد الله علي بن علي وخلق السام والسيد العظام الفقيه المقدم محمد بن علي بن سادتنا أبي علوي عن وغيور جميع إخواني وابن علي محمد مال الدويل ومقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن السقاف وأصول أفري أبو بكر سكران وابن علي وشهاب الدين قطب الملأ عبد الله العدروس الأكبر وابن أبو بكر العنيم المحضر علوي بن عبد الرحمن أحمد بن علي وصبر ما فخر الجيش أبو بكر بن سالم وأخي عقيل سالم بن أنفاس عمر بن عبد الرحمن عطاش الشاهد بن الرباني الشاب بن الجيلاني أئمة المجتهدين ومفسرين المحدثين والفقهاء والعلماء العاملين والطائف أجمعين. ثم إلى الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي بن عبد الله بن سليم طاهر وأخي طاهر حجة الإسلام بحامد محمد بن أحمد الغزالي. ثم إلى أرواح أولياء التسعة وأولياء هذه البلدة. مع له صاحب الحضر المقام الحبيب جعفر بن شيخ السقاف سيد الوالد عبد القادر بن حسين السقاف وأصولهما وفرعهما ومن حضر في هذا المجلس سابقا ولاحقا ومشايخ البخور والكرامة وشقة التوحيد ومشايخ القهوة بالنية ومن شرب بالنية ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويختم لنا ولكم الحسنى في خير ولطف عافية. وأن الله سبحانه وتعالى يصلحنا ويصلح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا وسرائرنا وعلانياتنا. وأن الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم للخير ويجعلنا وإياكم من أهل الخير ويرفع عنا وعنكم كل شر موس وظاهر. طول عمرنا وأعماركم في طاعة الله. وفقنا وإياكم لمرضاته وجعلنا وإياكم من أهل عبادته وطاعته. ويحفظنا ويحفظ أولادنا وأهلنا من جميع الشرور والفتن والمحن ما ظهر ومن بطن. ويمن علينا وعليهم الصحة الكاملة التامة الظاهرة والباطنة الحسية والمعنوية بجاه خير البرية. ويزيل عنا البليات والعاهات والأمراض والأسقام. وأن الله سبحانه وتعالى ينقذنا وإياكم من الضلال. وأن يجعلنا وإياكم من كمل الرجال. وفقنا وإياكم صالح الأعمال والأقوال. ورزقنا وإياكم طول العمر وحسن الخاتمة عند انقضاء الآجال. وجعلنا وإياكم ممن قرت عين سيدنا محمد مولى بلال. وعلى هذه النية كن صالحة وما نهوا سلف وما نهوا الآباء وما نواه الصالحون في مثل هذه الجلسة نويناه ما قصدوه قصدناه ما طلبوه طلبنا. وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا تقبل منا
إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم وارحمنا يا أرحم الراحمين اغفر لنا يا أخي الغافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وسلم الحمد لله رب العالمين. يا سيدي